Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi di video sebelumnya 5 hari yang lalu sudah saya upload tentang cara mengaitkan akun SIM PKB dengan akun Belajar ID. Ini videonya ya. Nah, di video ini ternyata banyak yang bertanya kenapa akun Belajar ID-nya kosong, terus passwordnya nggak sesuai dan macam-macam pertanyaan gitulah ya terkait akun Belajar ID ini. Jadi saya jelaskan dalam satu video saja sekaligus nanti menjawab beberapa pertanyaan teman-teman ya terkait akun Belajar ID sekaligus tutorialnya begitu ya. Jadi akun Belajar ID, pertanyaan seputar akun Belajar ID yang masuk ke Ngapakpedia ya. Jadi yang akan dibahas di video ini itu yang pertama adalah kita akan membahas kapan sebenarnya akun Belajar ID ini ada karena masih banyak yang tidak tahu ternyata akun Belajar ID ini dibuat begitu teman-teman ya. Masih ada yang nanya dari mana saya dapatkan akun Belajar ID begitu. Nah, yang bahasan yang kedua itu untuk siapa sih akun Belajar ID itu gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan juga untuk siapa saja yang mendapat akun Belajar ID. Kemudian kenapa akun Belajar ID kosong ini yang paling banyak ditanyakan. Kenapa guru saya tidak dapat akun Belajar ID? Kenapa siswa saya belum muncul? Macam-macam gitu ya. Kemudian yang terakhir ya yang akan dibahas adalah tidak bisa login akun Belajar ID. Ini kenapa? Padahal pas emailnya ada, passwordnya ada, tapi katanya tidak bisa login. Begitu teman-teman ya. Nah, yang pertama akan kita bahas di sini adalah mengenai akun Belajar ID itu yang pertama kapan akun Belajar ID ini ada. Jadi sebenarnya akun Belajar ID ini ada di tahun lalu teman-teman ya, bukan tahun 2022 karena rame lagi di tahun 2022. Sebenarnya tahun ajaran 2020-2021 itu sudah ada teman-teman ya. Jadi tujuannya itu untuk membantu proses pembelajaran secara daring. Ini waktu pertama kali kita disuruh PTM gitu ya. PTM, PJJ gitu teman-teman. Jadi dibuatlah akun Belajar ID ini oleh Kemdikbud untuk guru dan pelajar ya. Sebagai buktinya ini saya ada videonya teman-teman. Jadi di video ini saya membahas akun pembelajaran, cara download dan aktivasi. Ini tanggal 12 Desember 2020 teman-teman. 1 tahun lebih yang lalu. Jadi tahun ajaran 2020-2021 itu sudah ada instruksinya untuk mendownload akun Belajar ID dan mengaktifasi. Sama persis instruksinya dengan yang sekarang kita disuruh untuk aktivasi. Bahkan saat ini kita juga disuruh untuk mengaitkan dengan SIM PKB. Jadi bukan baru ada ya, bukan baru ada karena nanti, dengan kita tahu kapan akun Belajar ID ini muncul, kita jadi bisa menjawab pertanyaan berikutnya. Pertanyaan nanti di berikutnya itu ya. Yang kedua adalah pertanyaan yang masuk untuk siapa sih sebenarnya akun Belajar ID ini. Jadi untuk semua guru dan beberapa siswa yang terdata di Dapodik tapi tahun itu. Ini teman-teman ya. Jadi kan misalnya nih di Dapodik kalian ada siswa waktu itu kan belum PPDB berarti ya, belum PPDB 2021-2022. Jadi yang dapat itu untuk SMK memang semua siswa itu dapat dan guru juga semuanya dapat. Ini ya. Nah, kemudian untuk siswa terutama SD itu hanya kelas 4 dan kelas 5 saja. Jadi yang saat ini dapat di tahun 2022 itu adalah yang sekarang, berarti kelas 4, 5, 6 kalau nggak salah, ya. Pokoknya di-search saja saya agak lupa untuk SD itu kelas berapa saja, seingat saya 4, 5, 6 atau 5, 6 saja. Jadi ketika dia diberi akun Belajar ID, saat ini itu sudah naik kelas atau naik ke tingkat berikutnya, seperti ini misalnya saya ya. Jadi untuk siswa saya yang kelas 10. Bentar, ini kelas 10 ya. Ini misalnya Abdul Muni, Afifa itu tidak akan muncul data akun Belajar ID di sekolah saya. Karena dia siswa baru ya. Jadi waktu 2020 ini anak-anak ini masih di SMP. Jadi akun Belajar ID-nya didapat di SMP teman-teman ya.
Kalau mau di-download bisa, teman-teman silakan download saja di PD Data ya, kalau PDF Candy lagi. Jadi kita ke PD Data, itu kita nanti lihat ya. Dan ini juga saya ada filenya dulu ya teman-teman ya, di tahun 2020, 2021 itu data akun pembelajaran. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini yang saya download di kemarin, 17 Februari. Kemudian ini yang saya download tahun 2020, ini sama isinya ya, tanggal 12 bulan 11 tanggal 11 bulan 12 tahun 2020. Ini semuanya ada di sini, gitu ya. Dan ini sama saja ya, sama isinya, cuma sekarang anaknya sudah naik kelas dan ada siswa baru. Nah ini unduh ya, di sini memang admin sudah tidak ada lagi, nggak tahu kenapa, mungkin dihapus dari pusat bahwa kita tidak bisa mendownload akun admin, atau mungkin akun admin masuk di PTK, kita nggak tahu, gitu ya teman-teman ya. Nah itu untuk akun belajar ID itu untuk siapa saja dan kenapa ada yang kosong, bisa saja yang dulunya kelas 3 kan belum dapat jatah tuh kelas 3 SD, belum dapat jatah akun belajar ID sehingga sekarang ya kosong nggak ada akun belajar ID-nya, gitu. Untuk guru juga sama, misalnya guru kasusnya seperti ini, misal ya, guru ini, misal guru Bapak Nasirin ini ya, misal itu tahun 2020 ngajar di SMP. Kemudian tahun 2021 masuk ke SMK. Nah, otomatis akun belajar ID-nya itu diberikan waktu dia masih di SMP, sehingga kita tidak bisa memiliki akun belajar ID untuk Bapak Nasirin ketika di SMK, karena sudah diberikan waktu SMP gitu di tahun lalu, teman-teman, ya. Jadi itu ya. Jadi intinya untuk siswa dan guru itu dapatnya adalah kondisi di tahun 2020 akhir tahun ya. Ini Desember, kondisi Desember 2020 itu pembagian akunnya. Dan saat ini hanya diinstruksikan untuk aktivasi lagi karena masih banyak yang belum diaktifasi. Hanya saja beberapa teman-teman operator itu ada yang baru tahu begitu teman-teman. Sehingga kalau guru baru ya jelas kosong, apalagi guru pindahan, siswa baru ya semuanya ada datanya di sekolah sebelumnya, gitu ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah, akun belajar ID kosong, ya. Jadi yang pertama itu pastikan guru itu terdaftar di Dapodik pada tahun ajaran itu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, tahun ajaran 2020-2021. Kemudian guru mutasi itu memiliki akun belajar ID di sekolah sebelumnya, itu pasti jika mutasinya tahun 2021 ke sini. Gitu ya. Kemudian untuk siswa tingkat dasar, misalnya SMP ke atas ya, tingkat dasar itu kelas 1, tapi untuk sekolah SMP dan SMA, SMK itu memiliki akun belajar ID di sekolah sebelumnya. Kalau SMP berarti dia dapat waktu SD, kalau SMA berarti dia dapat waktu SMP, gitu ya. Nah, kemudian jika memang guru itu tahun lalu sudah masuk Dapodik dan belum mendapat akun ya, ajukan permohonan akun saja. Jadi lewat ini teman-teman ya. Jadi lewat belajar ID itu. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa kita bisa mengecek ya. Misalnya saya cek nama saya. Nah, ini jenisnya pendidik dan tenaga kependidikan, tanggal lahirnya kita masukkan dan NPSN-nya kita masukkan, NPSN sekolah kita ya. Nah, kita periksa akun. Nah, di sini teman-teman bisa lihat akun saya sudah aktif ya. Nah, untuk teman-teman yang belum aktif atau teman-teman yang belum punya akunnya di sini tidak ada, kalian bisa ini teman-teman, dilihat di sini. Nah, hubungi ULT Kemdikbud. Nah, ULT Kemendikbud ini ada beberapa macam, bisa lewat email, lewat live chat, atau panggilan 177. Mana yang mau kalian pakai untuk menyampaikan keluhan kalian? Silakan dicoba saja. Itu termasuk yang misalnya dapat email akun belajar ID tapi passwordnya kok kosong gitu ya. Itu bisa diadukan atau kalian bisa mereset passwordnya lewat akun admin. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi harus tahu dulu nih 4 masalah ini ya. Nah, yang keempat atau pembahasan yang terakhir adalah untuk yang gagal login akun belajar ID, silakan teman-teman reset akunnya di akun admin ya. Jadi saat video dibuka ini akun admin di PD Data tidak tersedia untuk di-download. Jadi ya silakan teman-teman cek saja apakah di PTK ada atau
Tidak, gitu ya. Untuk yang gagal login itu silakan teman-teman reset password-nya. Caranya ada di video saya juga sudah ada dulu ya, password belajar Ngapakpedia misal. Nah, mana nih, solusi lupa password akun belajar baik guru atau siswa ini bisa, ya. Ini juga solusi akun belajar ID kosong atau tidak ada, ini 7 bulan yang lalu, ini 11 bulan yang lalu, sebenarnya sudah saya buat, hanya saja memang mungkin ada teman-teman yang baru tahu tentang akun belajar ID ini, gitu ya teman-teman ya. Jadi, itu 4 pertanyaan yang paling banyak masuk ke Ngapakpedia dan sudah saya jawab. Silakan jika ada pertanyaan lain terkait akun Belajar ID, sampaikan saja di kolom komentar. Jika sudah sempat pasti akan saya balas satu persatu. Itu ya teman-teman ya. Itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian dan juga tentunya subscribe untuk yang belum subscribe ya. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.